Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah hanya karena satu tatapan. Tatapan hangat dari sepasang mata hitam legam, dalam dan tenang, milik seorang pria asing yang bahkan tak bisa kuucapkan namanya dengan benar saat pertama kali bertemu. Hari itu, aku duduk sendirian di taman kampus, menatap layar laptop yang memunculkan tugas-tugas kuliah yang membosankan. Langit sore menggantung muram, dan angin musim gugur mengacak rambutku. Lalu tiba-tiba dia datang, tinggi, berkulit gelap seperti kopi hitam pekat, dan senyumnya. Tuhan, senyumnya seolah bisa menghentikan waktu. "Is this seat taken?" Tanyanya dengan aksen khas yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku menoleh cepat, terlalu cepat, seolah otakku tak sempat memberi perintah. Dia menunjuk bangku di sebelahku, dan aku menggeleng sambil gugup. Dia duduk, diam sejenak, lalu bertanya, "Are you from Indonesia?" Aku mengangguk, agak heran. "How do you know?" Dia tertawa kecil. "Your scarf? Batik pattern, my friend is from Jakarta." Dan entah bagaimana obrolan itu mengalir dari batik ke makanan, ke kampung halaman, dan akhirnya ke hati. Namanya Kwabena Mensah, nama yang bagiku terdengar seperti alunan drum Afrika, berat tapi indah. Waktu dia menyebutkan nama itu, aku mencoba menirukannya, dan dia tertawa geli melihat lidahku belepotan. "Just call me Ben," katanya sambil tersenyum. Ben, nama yang jauh lebih sederhana, tapi aku lebih suka menyebutnya Kwabena, karena ada sesuatu yang magis saat namanya keluar dari bibirku, seolah aku sedang memanggil seseorang yang sudah lama aku kenal. Sejak hari itu, kami jadi sering bertemu. Kadang di taman kampus, kadang di perpustakaan. Dia sering mengajakku berdiskusi tentang budaya, tentang sejarah Afrika, bahkan tentang Indonesia. Dia sangat menghargai tanah airku, bahkan lebih dari beberapa orang lokal yang pernah ku kenal. Di tempatku, pernikahan itu sakral. Keluarga adalah segalanya. Katanya suatu sore saat kami duduk berdua menikmati matahari terbenam. Aku terdiam, jantungku berdetak aneh. Entah mengapa, sejak mengenalnya, aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah cinta bisa tumbuh meski kami berasal dari dua dunia yang sangat berbeda? Waktu itu, aku belum tahu jawabannya, tapi satu hal yang pasti, tatapannya tak pernah berubah, selalu tenang, tulus, dan dalam seakan mampu melihat isi hatiku yang paling tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami tumbuh, bukan hanya karena seringnya bertemu, tapi karena kami sama-sama belajar tentang dunia satu sama lain, tentang latar belakang, dan tentang batas-batas yang perlahan mulai runtuh. Tapi tidak semua orang melihat kami seperti kami saling melihat satu sama lain. "Dia itu serius gak sih sama kamu? Orang Afrika gitu. Kamu yakin?" Kalimat itu datang dari salah satu temanku, dengan tatapan curiga dan nada sinis yang seolah-olah cinta hanya boleh hadir dalam satu warna. Aku hanya diam, tapi hatiku mencubit. Malam itu, aku termenung lama. Di tempat tidur, aku membuka media sosial, melihat kembali foto-foto kebersamaan kami. Kwabena yang memotretku diam-diam di taman, senyum lebarnya saat memegang sate ayam pertama kali, matanya yang berbinar saat aku membacakan puisi Chairil Anwar. Apakah semua itu tidak nyata hanya karena warna kulitnya? Keesokan harinya, saat kami bertemu, aku bertanya pelan, "Ben, kamu pernah merasa takut enggak? Karena kita beda." Dia menatapku lama, lalu berkata dengan suara dalam yang lembut, "Aku tidak takut pada perbedaan. Aku hanya takut kamu akan memilih menyerah karena tekanan dari sekitarmu." Aku menunduk. Jujur, aku belum pernah merasa begitu dilihat dalam artian sesungguhnya. Dan di detik itu, aku sadar, cinta bukan tentang menyamakan segalanya,
tapi tentang siapa yang bersedia berjuang untuk tetap berdampingan, meski dikelilingi keraguan. Aku tahu ini akan jadi malam yang panjang, tapi tak pernah kusangka detaknya akan terasa sedebar ini. Setelah sekian bulan hubungan kami berjalan, aku memutuskan, sudah waktunya mengenalkan Kwabena pada keluargaku. Ibuku menyambut dengan senyum, walau aku tahu senyumnya sedikit ragu, tapi ayah, sejak awal wajahnya seperti tembok batu. Datar, dingin, bahkan saat Kwabena menjulurkan tangan dengan sopan dan berkata, "Salam kenal Pak, terima kasih sudah mengundang saya." Ayah hanya mengangguk. Tanpa senyum, tanpa kata, kami duduk di meja makan. Ibu menyajikan rendang, sayur asem, dan sambal kesukaan ayah. Kwabena mencicipinya pelan, lalu tersenyum. "Enak sekali, Bu. Ini mirip dengan masakan ibu saya, tapi versi lebih pedas." Ibu tersenyum kecil, tapi ayah masih diam. Sampai akhirnya suara beratnya memecah suasana. "Kamu serius apa main-main sama anak saya?" Seketika sunyi, ibu meneguk air. Aku menegang, tapi Kwabena menatap ayah lurus-lurus. "Saya datang bukan untuk main-main, Pak. Saya datang karena saya ingin membuktikan bahwa saya bisa jadi bagian dari keluarga ini. Jika Bapak mengizinkan." Ayah membalas tatapannya tajam. "Kamu orang asing, beda budaya, beda agama, beda segalanya. Apa kamu pikir cinta bisa cukup untuk menyeberangi semua jurang itu?" Kwabena diam sejenak, lalu dengan suara pelan tapi penuh keyakinan, dia menjawab, "Tidak, Pak, cinta saja tidak cukup, tapi cinta bisa membuat saya belajar, berkorban, dan berubah." Aku hampir menitikkan air mata. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat seorang pria yang bukan hanya mencintaiku, tapi siap berhadapan dengan dunia demi aku. Dan ayah, dia tak berkata apa-apa setelah itu. Tapi aku tahu, dari cara dia menatap Kwabena yang tidak goyah sedikit pun, pertahanan itu mulai retak. Beberapa minggu setelah makan malam yang menegangkan itu, Kwabena mulai terlihat sering melamun. Aku memperhatikannya, duduk sendirian di kantin kampus, menatap layar ponselnya dengan wajah tegang. "Ben," panggilku sambil duduk di seberangnya, "kamu kenapa?" Dia tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Ada surat dari rumah, dari ibu." Aku terdiam, lalu dia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Isinya surat bertulisan tangan, dengan huruf miring yang rapi dan penuh kasih. Meskipun aku tak mengerti semua isinya, Kwabena perlahan menerjemahkannya. "Anakku, kami rindu padamu. Kami dengar kau mencintai seorang gadis dari Indonesia. Jika dia baik, dan jika dia bisa menerima siapa dirimu, bawalah dia pulang. Tapi ingat, kami punya adat, kami punya tradisi, kami bukan orang kota yang bisa melepas begitu saja nilai-nilai kami." Dia berhenti membaca, matanya mulai berkaca-kaca. "Apa maksudnya?" tanyaku pelan. Kwabena menatapku lama, lalu dia berkata, "Jika aku serius menikahimu, aku harus membawamu ke Ghana, harus memperkenalkanmu pada keluargaku, pada adat kami, dan kamu mungkin akan melihat sisi Afrika yang berbeda, yang keras, yang penuh tuntutan." Hatiku bergetar. Ini bukan sekadar cinta lintas negara, ini tentang dua akar budaya yang sangat kuat. Tentang seorang pria yang terikat dengan tanahnya, dan seorang wanita yang belum pernah jauh dari rumah. Aku menggenggam tangannya. "Kalau memang aku harus mengenal asalmu, aku akan ikut. Aku ingin mengenal siapa kamu sebenarnya, sampai ke akar." Dan untuk pertama kalinya sejak menerima surat itu, dia memelukku erat, hangat, dan penuh harapan. Tapi aku tidak tahu bahwa perjalananku nanti tidak hanya akan mempertemukanku dengan tanah Afrika, tapi juga dengan rahasia masa lalunya yang selama ini dia sembunyikan.